di materi awal ke tenaga kerjaan. Terserah mau dari mana, yang penting terbongkar. Ambil toko di sebelah, di kantor. Nanti Pak. Boleh Pak. Kita bawa sana, bawa sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Tabri, jurnalis Banjarmasin Pos. Saat ini saya berada di Desa Gunung Batu Basar, Kecamatan Sampanahan, Kabupaten Kota Baru. Lokasi ini ratusan kilo dari ibu kota kabupaten dan bisa dikatakan kawasan terpencil dan pelosok. Namun di belakang saya ini ada satu sekolah SMAN 1 Sampanahan lokasi 2 yang jaraknya dari lokasi 1 itu ada sekitar 1 jam perjalanan dengan kondisi infrastruktur jalan yang cukup memprihatinkan. Namun dari sekolah ini ada semangat juang yang tinggi. Di momen Hari Guru Nasional 2025 kita akan coba menyelami bagaimana semangat sosok guru Bapak Kamijo yang sudah berumur 57 tahun. Namun di balik usianya yang sudah mulai senja, semangatnya tetap membara. Ikuti perjalanan saya di Gunung Batu Besar. Tempat Bapak tinggal itu ke sini berapa jam? 2,5 jam dari rumah saya awal ya, di Surunggaya. Kalau dari rumah kontrakan itu kan nggak ada 10 menit lah. Kalau dari cukup lumayan lah, ada suka dukanya juga. Sukanya itu kita bisa menambah kesehatan. Kan kalau kita berjalan jauh kan bisa sehat juga. Tapi jangan terlalu kecapean gitu. Kalau capek akhirnya kan ya jadi sakit juga kan. Harus bisa menjaga kesehatan tadi. Kondisi jalan mulai 2029 sampai 2015 itu masih kondisinya nggak memadai lah, masih banyak lubang-lubang. Tapi di tahun akhir-akhir ini sudah mulai ada perkembangan, ada pembatuan, ada membuat jembatan-jembatan itu udah direhab semua. Jadi aman-aman aja. Kalau dulu bisa 10 jam bisa. Karena apa? Saya dari Bungkuan lewat Sungai Ayo mau tembus Lahan 3 itu 7 jam. 7 jam itu. Bungkuan sampai Lahan 3 baru Lahan 3. Belum naik lagi lewat daerah Talusi ke Sembuang. Besuang lah ya. Besuang sampai Batu Besar. Sampai Batu Besar jam 10 malam. Mau nggak mau tetap aja mandi karena nak licak kan gitu. Kalau sekarang 2,5 jam tembus pakai sepeda motor. Musim hujan sering, bahkan arusnya itu sangat deras sekali. Saya pernah di belakang Lahan 3 lewat situ, lewat dalam sawit. Di jembatan tadi airnya mengalir deras sekali. Jadi namanya kita kewajiban kan, tetap aja kita tempuh. Bisa nggak bisa harus sampai GBB kan kayak itu tujuan kita kerja. Tetap 1 jam. Ya alhamdulillah sampai juga di GBB-nya. Kemalaman sering, bahkan kerusakan sepeda sering juga. Entah itu rantai pagat, bocor, atau apa itu sering juga. Saya pernah pas rantai paco, bahkan sepedanya itu sepeda laki yang saya kira juga bawa kunci juga. Ternyata enggak juga. Ya udah habis itu saya ketemu sama orang kebun, Pak bawa kunci. Bawa. Udah saya pinjam dulu. Itu. Jadi akhirnya kan bertemu
kawan lagi kan, bisa ngobrol lagi, tambah saudara kan gitu. Nah, bukan ibu rumah tangga ya, kan kayak itu. Ya, bapak tangga. Nanti bisa dinaiki. Itu yang mengelolanya harus sesuai. Misalkan kalian bekerja di perusahaan harus mematuhi peraturan dari ketenagakerjaan. Makanya pemerintah harus diadakan supaya tenaga kerja itu SDM-nya baik. Untuk mengajar saya tidak pernah menyerah karena jiwa saya mulai harus mendidik atau menyebarkan ilmu-ilmu dari yang ada ke saya. Saya sebarkan gimana caranya supaya anak-anak atau kawan-kawan itu bisa meniru dengan saya kan gitu. Nah, keluarga saya sendiri itu kan sebagai guru juga, PNS juga. Jadi otomatis ya mendorong untuk mengajar di sekolah itu dengan baik kan itu. Itu mengajar baik bidang di ilmu di kurikulumnya maupun di ekstranya lah, anggap aja kan gitu. Di kelakuan-kelakuan itu tadi, kepribadian anak-anak lah. Menjelang Purna, saya inginnya membangun sekolah baru di lokasi baru. Jadi yang di tempat ini kan sudah nggak memadai kan, udah rapuk kan. Jadi nanti setelah pensiun itu nanti saya ada ya nggak aja kenang-kenangan lah untuk masyarakat di sini, khususnya untuk anak-anak cucu-cucu kita yang ada di Batu Besar. Di sekolah ini bidang ekonomi, bidang saya. Selain itu saya ngambil kimia, sosiologi. Kalau sosiologi kan itu udah pas saja termasuk IPS kan. Kalau kimia itu termasuk IPA itu. Jadi namanya seorang guru itu apapun yang diberikan harus dikerjakan. Kalau saya bekerja dengan enjoy aja lah. Yang penting berjalan sesuai dengan tujuan gitu aja. Tugas pengelola itu apa aja sih Pak yang dikerjakan sampean di sini? Tugas mengelola, terutama mengelola di Bapak Ibu guru, gimana supaya bekerjanya dengan benar. Terutama yang guru kena mapel pagi itu harus datang pagi. Itu untuk di guru. Di siswanya pun itu saya minta jangan sampai terlambat karena absennya itu sudah nggak bisa lagi. Kalau lewat dari jam 45 itu dia udah dianggap terlambat. Biasa juga di sini Pak, sampai misalnya perbaiki apa, renovasi. Bisa ada saya naik ke atas karena saya takut kalau saya menyuruh anak-anak ya kalau bangunan ini kuat, kalau runtuh kan besar kan tanggung jawabnya. Lebih baik saya sendiri, kan ini bocor, saya kasih seng sendiri itu, saya naik. Itu kalau perbaikan, ya itu udah dari jiwa saya. Kalau melihat yang kurang enak dilihat itu, saya harus bekerja. Nah, harapan dari saya sebagai guru di pelosok itu untuk menambah tenaga pengajarnya supaya di anak-anak di pelosok tadi bisa mengecam pendidikan yang bagus. Di samping itu saya pun mengharapkan bantuan dari pemerintah itu tentang fasilitas ya kayak peralatan mengajar kita kayak LCD macam itu kan digunakan untuk mengajar kita. Jadi anak-anak bisa langsung paham sama sekali. Jadi akhirnya biarpun inya itu duduk bertinggal di daerah pelosok, tapi wawasan
pandangan itu bisa menyamai yang di pusat di Jakarta kan kayak itu. Itu tujuan dari saya pribadi. Jadi kalau saya untuk ke arah ke gurunya supaya untuk tunjangan penghasilan tadi supaya bisa ditambah untuk memadai. Jadi untuk memberi semangat tenaga cara bekerjanya kan nggak itu. Karena apa kalau nggak diimbangi dengan itu namanya orang bekerja untuk mencari uang untuk membiayai anak-anak kan kayak itu. Jadi ya harus tahulah apa perjuangan Bapak Ibu guru yang ada di daerah pelosok ini memang harus dihargai yang benar dari bapak-bapak yang bekerja di pusat di bagian pendidikan kan itu. Jadi gubernur kita mantan guru, Pak Sekda juga mantan guru. Tanggal 25 November nanti adalah Hari Guru secara nasional. Ada beberapa agenda yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Pagi hari itu nanti akan ada apel bersama untuk memperingati Hari Guru. Kemudian malamnya kita akan melaksanakan rapat koordinasi pendidikan dalam rangka memperingati Hari Guru tersebut dan memberikan apresiasi kepada guru khususnya. Jadi apresiasi itu untuk bupati dan wali kota dengan memberikan layanan pendidikan terbaik se-Kalimantan Selatan. Kemudian guru berprestasi, kepala sekolah berprestasi, pengawas berprestasi, serta kita concern untuk guru-guru di daerah yang kondisi geografisnya sulit. Kita bekerja sama dengan media untuk menemukan guru-guru yang artinya tetap mengajar walaupun kondisi sekolahnya sulit dijangkau. Nah, ini akan kita apresiasi pada peringatan Hari Guru tersebut. Kemudian juga ada juga penghargaan Bunda PAUD itu kan pendidikan anak usia dini dari Gubernur Kalimantan Selatan. Gubernur Kalimantan Selatan juga concern persoalan pendidikan. Ada beberapa strategi yang akan kita lakukan mungkin di tahun yang akan datang. Pertama, peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan, peningkatan kompetensi guru. Di situ nanti kita ada pemberian beasiswa pendidikan untuk guru serta mendorong sertifikasi guru 100% nanti harapannya ke depan. Kemudian juga bagaimana akses pendidikan terkait infrastruktur serta peningkatan prestasi dari peserta didik kita. Mudah-mudahan ini langkah awal untuk perbaikan pendidikan di Kalimantan Selatan dan Indonesia khususnya. Guru hebat, Indonesia kuat. Tahun 2025 ini adalah penyusunan database fasilitas pendidikan, termasuk salah satunya infrastruktur sekolah. Mudah-mudahan di Desember nanti sudah selesai, itu bisa terlihat bagaimana dari sisi kebutuhan yang harus kita prioritaskan untuk pelaksanaan perbaikan di tahun 2026 dan seterusnya. Termasuk juga penyusunan database guru sehingga guru dan tenaga kependidikan itu tidak menumpuk di satu tempat atau di tempat lain itu kekurangan. Ada pemerataan penempatan guru dan tenaga kependidikan. Minta dukungan dari semua pihak dalam penyusunan database ini. Pendidikan itu berbasis kebutuhan dan data yang valid. Demikian tadi sekilas tentang perjuangan Bapak Kamijo yang mengajar di SMAN 1 Sampanahan lokasi 2. Mungkin cerita ini hanya segelintir yang bisa kita ungkap dari sekian banyak para guru yang berjuang mencerdaskan anak bangsa. Semoga di momen Hari Guru Nasional 2025 ini kesejahteraan guru semakin baik dan semangat mereka untuk mencerdaskan anak bangsa tidak pernah pudar. Demikian, saya Tabri, jurnalis Banjarmasin Post. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.